Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yang pertama, marilah kita memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 4 Ngawi yang berada di Ngompak, Pucangan, Ngerambi, Ngawi. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah pada baginda Rasul Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala hal tentang peri kehidupan agar kelak kita terselamatkan, dan tentunya kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kelak kita akan bersama-sama masuk ke surga yang Allah janjikan, yaitu surga yang di dalamnya penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, sebagaimana permintaan dari panitia, hari ini saya mendapatkan jatah atau mendapatkan tugas untuk menyampaikan kajian keislaman dengan tema moderasi beragama atau Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan tema yang cukup menggelitik dan cukup menohok, yaitu berkah dan hebat bersama Man 4. Mudah-mudahan dengan usungan tema yang menggigit ini mampu membuat kita semua menjadi lebih baik dan menjadi yang terdepan. Tak lupa terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan pula kepada jajaran pimpinan Man 4 Ngawi, kepada para pendidik dan tenaga kependidikan, kepada seluruh panitia, dan khususnya untuk para peserta didik tercinta yang hari ini mengikuti kegiatan Pondok Ramadan. Insya Allah apa yang akan kita bahas pada sore hari ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan kalian sebagai peserta didik yang notabene-nya adalah para remaja. Kemudian tak lupa untuk apresiasi khusus kami berikan kepada para kreator kegiatan ini, baik dari Waka Kesiswaan, pembina OSIS, panitia, juga pengurus OSIS beserta seluruh kru yang ada di dalamnya. Terima kasih karena melalui media ini seluruh aktivitas-aktivitas kita di masa pandemi tetap bisa berjalan melalui media yang tentunya berbeda dari biasanya. Mudah-mudahan amal kebajikan dari semua pihak selalu memberikan motivasi yang luar biasa bagi seluruh khalayak yang ada.
Kemudian terkait dengan materi, mari kita bersama-sama berniat untuk mengikuti kajian hari ini. Tolong untuk melibatkan hati masing-masing, khususnya para peserta didik, untuk mengikuti kajian ini. Libatkan hati kalian. Jangan sampai hatinya mengikuti hatinya sedang berada di luar, tetapi telinganya fokus mendengarkan kajian ini. Akhirnya karena saling berjauhan tidak akan nyambung. Kalau pantun pendek akan menyebutkan Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, gitu. Para peserta Pondok Ramadan yang berbahagia, sebagai pelajar atau remaja, kalian harus bisa dan harus mampu mewarnai perjalanan kehidupan. Saya sangat yakin yang namanya pemuda, yang namanya remaja, ini akan memiliki atau akan mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk dapat atau untuk mampu menjadi penyampai, untuk menjadi pendakwah, khususnya untuk para teman sebaya. Ingat, pendidikan teman sebaya atau peer education ini sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan atau dalam rangka menyampaikan sesuatu, khususnya kepada teman yang sebaya, yang seusia. Kaitannya dengan dakwah di era digital atau di era saat ini, tentu yang memiliki kemampuan untuk menguasai peralatan canggih atau IT itu para remaja. Jadi kalian, maka bersyukurlah kalau hari ini kalian mengikuti kajian, berarti kalian berkesempatan untuk bisa menjadi pendakwah-pendakwah yang handal. Maka saya berpesan kepada kalian, manfaatkan ketika kalian memiliki kemampuan itu. Nah, generasi muda yang memiliki peluang besar untuk berkiprah di dunia maya ini, marilah bersama-sama kita telaah, kita pelajari agar kalian hidup ini tidak sia-sia. Maksud saya begini, karena era sekarang adalah era digital, di mana segala sesuatu selalu dikaitkan dengan digitalisasi, maka ya termasuk berdakwah ini harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang menjadi media yang ada. Nah, kalian ini sepertinya yang paling menguasai dibanding para generasi tua. Maka tidak salah atau sangat tepat jika kalian yang menjadi pendakwah di era digital ini. Nah, untuk itu upayakan kalian mampu melakukannya. Misal dengan membuat konten dakwah, tentunya dakwah melalui media sosial, dan jangan lupa itu semua harus dilakukan sesuai dengan kaidah dakwah yang ada. Untuk mempelajari tentang dakwah, maka pada kesempatan ini akan saya sampaikan hal-hal terkait dengan dakwah di era digital. Anak-anak semua, khususnya para peserta Pondok Ramadan dari siswa atau peserta didik MAN 4 Ngawi kelas 10 dan kelas 11 ya ini, berbicara masalah dakwah, tentunya kita tidak boleh melepaskan diri dari apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 107 atau Quran surat ke-21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan di sini ternyata Rasulullah itu tidak hanya diperuntukkan
bagi umat Islam saja, akan tetapi bagi seluruh alam. Ya, siapa yang berada di seluruh alam? Ya tentunya seluruh umat yang ada di alam ini, tidak memandang apakah dia Islam atau bukan Islam. Bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi sekali lagi untuk seluruh alam. Agar tercapai sasarannya, maka ya harus dilakukan dakwah. Dan dakwah yang harus dilakukan harus memperhatikan bermacam-macam hal terkait dakwah itu. Apa saja ya, mulai dari penyampainya atau da'inya, mulai dari mad'unya, mulai dari maddah, wasilah, manhaj, yang tentunya harus dipelajari agar kita tidak terkecoh atau tidak keliru. Nah, esensi atau hal pokok dalam dakwah itu adalah mengingatkan, tentu mengingatkan bagi yang lupa. Kemudian membimbing, yaitu membimbing dari yang belum bisa menuju ke arah bisa. Selanjutnya mengajak, yaitu mengajak manusia untuk melakukan satu, amar ma'ruf, jadi mengajak pada kebaikan. Yang kedua, untuk mencegah dari kemungkaran atau nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, 3 hal pokok atau 3 esensi dakwah ini yang harus kita lakukan secara terus-menerus atau kontinu, yaitu mengingatkan tidak hanya pada saat-saat bulan Ramadan saja, akan tetapi di setiap waktu dan di setiap saat. Demikian pula dalam hal membimbing dan mengajak, itu di setiap waktu dan kesempatan harus kita lakukan, terlebih kita sebagai generasi muda. Terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, di mukadimah sudah saya sampaikan bahwa kita memang mendapatkan satu tugas, yaitu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, tentu kalian juga termasuk orang-orang yang beruntung karena memiliki kesempatan untuk itu. Nah, para remaja tentunya harus juga berdakwah, harus beramar ma'ruf nahi mungkar pada kalangannya khususnya, yaitu kepada para remaja. Syukur bisa merambah ke yang lainnya. Kemudian trik-trik atau teori-teori atau metode tentang dakwah harus dipelajari. Jangan asal atau jangan gebiah uyah yang akhirnya atau yang akan mengakibatkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Terlebih kalau sampai atau jangan sampai kita semua melakukan sesuatu itu hanya untuk konten, misalnya biar viral. Karena biar viral lalu mengikuti istilahnya membuat konten yang sedikit atau kurang menyenangkan atau melecehkan lah, bahkan melecehkan ajaran itu sangat tidak etis atau sangat tidak bijak. Kalau hanya sekadar menirukan misalnya melalui aplikasi TikTok ya, dengan menirukan gaya para pendakwah yang sudah terkenal, ya itu mungkin bagus, akan tetapi lebih bagus lagi jika kalian menjadi diri kalian sendiri. Jadi membuat konten itu ya membuat konten yang mencerminkan kepribadian diri kalian, bukan mencerminkan kepribadian pendakwah yang lain. Nah, kemampuan untuk berdakwah inilah yang pada sore hari ini atau pada saat ini akan kami sampaikan kepada kalian semuanya. Dalam berdakwah tentu kalian akan menggunakan metode-metode yang bermacam-macam. Bisa saja metodenya adalah bilisan, jadi melalui tablik atau menyampaikan bilisan, tablik bilisan. Nah, ini tentunya adalah kalian harus memiliki kemampuan dalam hal berbicara, karena tidak semua orang piawai atau mampu berbicara di hadapan publik. Bagaimana agar kalian bisa seperti ini? Ya tentunya belajar dan terus belajar. Yang tidak kalah pentingnya harus dipraktikkan. Jangan hanya belajar membaca, belajar mendengar, tapi tidak pernah dipraktikkan. Nanti bisa-bisa malah tidak karu-karuan. Jadi harus dipraktikkan. Kemudian juga bisa menggunakan tulisan. Nah, kalau memang menggunakan lisan atau tablik bilisan tidak dikuasai, ternyata kan jari jemari kita kan bisa dimanfaatkan untuk berdakwah.
Tentunya dengan menulis, baik itu melalui media massa yang saat ini kalian punya atau melalui jalur yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah dengan cara langsung atau mengajak langsung. Nah ini kalau dengan teman sebaya mungkin akan bisa nampak biasa, tetapi kalau dilakukan oleh remaja kepada orang tua, kesannya nanti seperti menggurui. Ingat, yang namanya orang tua itu tidak selalu istilahnya tidak selalu apresiatif terhadap apa yang dilakukan generasi muda. Maka ini harus hati-hati menggunakan metode-metode yang ada. Jadi kalau mengajak yang langsung itu tentunya diupayakan kepada teman-teman sebaya terlebih dahulu, atau kepada yang lebih muda. Ini juga akan lebih menyenangkan dan lebih biasa lah, tidak ada sungkan dan seterusnya. Lalu selain tablik bilisan, kemudian dengan tulisan, kemudian mengajak, bisa juga metodenya adalah dengan langsung melakukan kegiatan, khususnya adalah kegiatan-kegiatan sosial. Tepat kalau di bulan Ramadan ini kalian melakukan kegiatan-kegiatan sosial, suatu misal pembagian takjil atau acara buka bersama yang di dalamnya diisi dengan kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan, ya entah bentuknya seperti apa atau entah nilainya seperti apa, tapi ini merupakan metode berdakwah yang saat ini mungkin juga justru sangat menyenangkan atau sangat mengena karena langsung bersentuhan dengan khalayak. Para peserta Pondok Ramadan yang berbahagia, mari kita lihat bersama-sama landasan yang dilakukan kalau kita berdakwah. Apakah berdakwah itu gursak karepe dhewe grudal gradur? Oh, tentu tidak. Tentu memiliki landasan-landasan. Apa landasan-landasan yang harus kita ketahui? Inilah dia yang pertama. Landasan yang pertama adalah sebagaimana di Muqaddimah telah saya sampaikan, yaitu dalam Al-Quran surat ke-16 atau surat An-Nahl ayatnya 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini jelas sekali kalau kita akan menyampaikan sesuatu, menyeru sesuatu kepada manusia, menyeru tentang arah jalan kepada Tuhan, itu harus dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik. Dan tidak boleh kita melakukan dengan sesuatu yang kontradiksi. Maka kalau ajaran para ulama terdahulu tentu akan melalui media-media yang ada saat itu. Jadi kalau di sini mengajaknya harus dengan etika, haluslah, tidak kasar begitu. Lalu kalau mau membantah juga harus membantah dengan cara yang baik pula. Bukan lantas, oh ini haram, oh ini salah. Akan tapi tunjukkan. Kalau memang tidak mampu menunjukkan, maksudnya menunjukkan dasar-dasarnya. Karena kalau orang tua diberi penjelasan tentu akan berbeda dengan kalau kalian menyampaikan kepada generasi muda. Maka ya sampaikan dengan baik. Jangan sampai langsung marah atau langsung, oh ini salah. Contoh itu akan lebih baik, atau teladan itu akan menjadi lebih baik daripada sekadar penjelasan. Yang menjadi uswah hasanah lah, menjadi contoh yang baik. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan di depan di Muqaddimah surat Ali Imran ayat 104, agar kita berkewajiban menyampaikan amar ma'ruf dan mencegah atau yang nahi mungkar tadi sudah saya sampaikan. Dari dua hal ini ditambah lagi satu hadis dari Rasulullah, bahwasanya kalau kalian melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, maka ubahlah itu dengan tanganmu, cegahlah dengan tanganmu. Dengan tangan ini ada yang mengartikan dengan kekuasaan. Maka penting kalau suatu saat nanti kalian harus menjadi para penguasa,
Entah itu penguasa di tingkat RT, di tingkat RW, syukur meningkat di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan di negara. Ya siapa tahu kalian akan menjadi para petinggi yang kelak memiliki kekuasaan atau jabatan. Manfaatkan jabatan itu untuk melakukan dakwah, bukan sebaliknya untuk menekan agar tidak ada atau tidak dilakukan dakwah. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu dengan tanganmu, fabi lisanihi, dengan lisanmu. Siapa ya? Para dai, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu kepada khalayak. Ini sangat dibutuhkan. Masih diteruskan dalam hadis tersebut, fa ilam yastati fa bi qalbihi. Nek panggah gak iso, kalau masih tetap tidak bisa, maka ya cukup dengan hatimu. Doakan, didoakan. Ojo sampai lendungane muga-muga mati ketabrak truk. Oh, jangan, ya tetap didoakan agar hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi luluh dan berkenan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun disebutkan di akhir hadis itu kalau mendoakan itu adalah yang selemah-lemahnya iman. Tidak apa-apa daripada tidak dari ketiganya sama sekali, kan ya salah satu didoakan. Nah, karena dasar-dasar yang ada di atas, lantas bagaimana kita atau kalian lah utamanya sebagai remaja itu harus bersikap, harus melaksanakan dakwah tersebut. Nah tentu karena dakwah itu menyeru, maka kalian semua harus melakukan tindakan. Ya menyeru itu, menyeru tentunya melalui kemampuan masing-masing. Ada yang menyeru, kalau di depan saya sampaikan adalah dengan lisan, karena memang kemampuannya dengan lisan. Ada menyeru dengan tulisan atau menyeru dengan mengajak. Ini antara lain metode-metodenya. Maka salah satu saya yakin kalian memiliki dan harus bisa itu. Ini yang penting yang harus kalian catat, bahwa dakwah harus dilakukan. Anak-anak, yang terakhir ini yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Apa yang harus kalian lakukan setelah kalian tahu tentang landasan untuk berdakwah ini? Tentunya ada beberapa hal yang bisa atau yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, hanya ada dua ini ya kesimpulannya. Yang pertama, kalian mau. Yang kedua, tidak mau. Maksudnya, apakah kalian akan mau menjadi pendakwah atau tidak, itu kembalinya atau berpulangnya kepada kalian masing-masing. Jika kalian memang berniat dan mau, maka kalian yang pertama harus diniatkan dari diri sendiri untuk siap mengambil bagian menjadi pelaku dakwah. Yang kedua harus dimulai dari diri sendiri. Jadi yang didakwai, yang diajak itu adalah dirinya sendiri, kemudian mengajak keluarga, dan yang terakhir nanti mengajak kepada masyarakat di sekitar kita. Mungkin itu, saya berharap setelah kajian ini dalam hati kalian siap untuk menjadi pendakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa bilisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan mengajak, ataupun bisa melakukan dengan cara kegiatan sosial secara langsung. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan dan kelak kita dipertemukan di surganya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.